وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. An Salman, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, qala lana al-musyrikun قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراعة فقال أجل. Dari Salman, dia berkata, orang-orang musyrik pernah mengatakan kepada kami, qad 'allamakum nabiyyukum kull syai'in hatta al-khira'ati. Sungguh nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatunya, sampai buang air besar pun diajarkan. Menunjukkan bahwa kaum musyrikin lebih tahu pada waktu itu dari sebagian kaum muslimin pada hari ini tentang sempurnanya dinul Islam, bahwa Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Orang-orang musyrikin dengan nada mengolok, mengejek, mengatakan, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in. Nabi kamu itu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatunya, kulla syai', tidak tersisa sedikit pun juga. Kul, mencakup segala sesuatunya. Hatta al-khira'ati, sampai buang hajat pun. Kalau buang hajat saja sudah diajarkan, apalagi yang lebih dari buang hajat, apalagi masalah keimanan, masalah tauhid dan seterusnya, lebih diajarkan lagi oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka dengan tegas para sahabat yang diwakili oleh Salman mengatakan, ajal, benar. Ini seolah-olah dia mengatakan, benar, antum mau apa? Nabi kami telah mengajarkan segala sesuatunya. Kemudian Salman menjelaskan sebagian dari adab-adab buang hajat. Luar biasa, luar biasa. Menunjukkan para sahabat tahu percis. Mereka tidak berhajat pada apa yang keluar dari hawa nafsu dan ra'yu manusia. Mereka tidak keluar dari Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itu mereka berjaya, karena itu mereka mulia, mulia di dunia dan di akhirat. Ridwanullah alaihim jami'an. Panjang sekali saya menjelaskan tentang hadis yang kedua ini. Kemudian hadis yang ketiga pada halaman 213 juga, ya, hampir sama. Kemudian hadis yang keempat pada halaman 216, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku ini kepada kamu berkedudukan sebagai bapak, yakni sebagai bapak yang mengajarkan anak-anaknya. U'allimukum, bapak akan mengajarkan kepada anak apa yang bermanfaat bagi anak. Kemudian hadis kelima, hadis Hudzaifah, dan dikeluarkan oleh Imam Muslim juga Imam Bukhari. Kemudian hadis yang keenam pada halaman 217, qala Abu Zaid Amr bin Akhtab,
Amr bin Akhtab, sahabiyun jalil, yang pernah terjadi pada dirinya ketika Rasulullah SAW akan minum, maka ada sehelai rambut atau kotorannya. Lalu Amr bin Akhtab mengambilnya agar jangan sampai Nabi yang mulia SAW meminum sesuatu yang tidak patut. Dibersihkan. Maka didoakan oleh Nabi yang mulia, dan ini merupakan mukjizat beliau, salah satu bukti dan tanda atau alamat kenabian dan kerasulan beliau. Yakni apa yang beliau sabdakan terjadi dan benar terjadi. Didoakanlah Amr oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam agar tetap muda, cakep, dawam terus. Terjadi. Amr bin Akhtab Abu Zaid berumur 125 kurang lebih 5 tahun. Tetapi wajahnya pemuda. Jadi orang yang berumur 1 abad lebih duduk bersama pemuda. Lebih tua pemuda dari dia. Kata rawi hadis, itu tidak keriput ininya, masih kencang, cakep. Didoakan jamil oleh Nabi hanya karena dia membersihkan. Jangan sampai Nabi membela Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu mukjizat Nabi. 123 atau 120-an umurnya, 128 saya agak lupa, tapi 1 abad lebih seperti pemuda. Terjadi panjang umurnya dan tidak berubah wajahnya seperti itu ketika dia berada bersama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini kisah Abu Zaid Amr bin Akhtab, dan itu menunjukkan dalil kemukjizatan, tanda bukti kenabian dan kerasulan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Tanda bukti beliau banyak sekali. Pada saatnya tentu kita akan melalui di sini, nanti akan saya jelaskan bukti-bukti atau tanda-tanda sebagian dari kenabian dan kerasulan beliau. Yang terbesar adalah kebenaran omongan beliau, as-sidqu. Berkata Abu Zaid Amr bin Akhtab, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa sa'ida al-minbar fa khatabana hatta hadarat al-dhuhr fa nazala fa shalla thumma sa'ida al-minbar فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن وأعلمنا أحفظنا." Abu Zaid atau Amr bin Akhtab mengatakan Rasulullah SAW salat subuh mengimami kami. Kemudian selesai salat, beliau naik mimbar. Kemudian beliau berkhutbah kepada kami sampai datang waktu salat zuhur. Kemudian beliau turun lalu salat mengimami kami. Kemudian beliau naik mimbar lagi. Kemudian beliau berkhutbah kepada kami sampai datang waktu salat asar. Kemudian beliau turun lalu salat mengimami kami. Kemudian beliau naik mimbar lagi, lalu berkhutbah kepada kami sampai terbenam matahari. Masuk waktu salat maghrib, beliau telah mengabarkan kepada kami apa-apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi.
yang menunjukkan bahawa Nabi SAW telah menceritakan kepada para sahabat apa-apa yang telah terjadi dan akan terjadi, lengkap dan sempurna. Ini perincian secara terperinci. Beliau menjelaskan, kata Abu Zaid, sedangkan orang yang paling tahu di antara kami ialah yang paling hafal di antara kami. 1 hari penuh dari habis salat subuh sampai masuk waktu maghrib, turun hanya untuk salat. Selesai salat naik mimbar, berbicara lagi, berkhutbah lagi, menjelaskan ini dan itu panjang sekali, dan itu bertebaran di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga yang dikatakan oleh Hudzaifah, hadis yang ke-5, juga yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, hadis yang ke-7, dan juga yang dikatakan oleh Mughirah bin Syu'bah, hadis ke-8, dan juga yang dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari, hadis yang ke-9, dan terakhir hadis yang ke-10 oleh Iyad bin Himar al-Mujashi'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhata yawmin fi khutbatihi, ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yawmi hadha. Iyad bin Himar al-Mujashi'i mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda pada suatu hari dalam khutbahnya, ala, ketahuilah, inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yawmi hadha. Sesungguhnya Rabbku telah memerintahkan kepadaku supaya aku mengajarkan kepada kamu apa-apa yang kamu jahil, yang kamu tidak tahu dari apa-apa yang Allah telah ajarkan kepadaku pada hari ini. Dalam hadis yang panjang itulah firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, bersama 10 hadis yang sebagiannya saya bacakan, telah memberikan bayan, penjelasan kepada kita bahawa agama kita al-Islam telah sempurna dan lengkap, dan kesempurnaannya itu meliputi di antaranya, pertama, bahawa Islam tidak memerlukan segala bentuk tambahan dan pengurangan. Kita telah membicarakan tadi tentang bid'ah dan bid'ah hasanah. Kedua, bahwa Islam telah sempurna dalam ketinggian, kemuliaan, dan kebenarannya secara mutlak, bahwa apa saja yang datang dari Islam, datang dari Alkitab dan Sunnah, itu adalah hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu. Bahawa Islamlah satu-satunya agama yang hak, agamanya para nabi dan rasul dari Adam sampai Muhammad alaihimus salatu wassalam, agama yang telah diridhai oleh Allah. Wa raditu lakumul Islam dina, dan firman Allah, inna ad-dina 'indallahi al-Islam, dan firman Allah, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan firman Allah, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Yang ketiga, bahawa agama Islam telah sempurna karena keumuman risalahnya untuk seluruh umat manusia dan jin sepanjang zaman, yakni tidak terbatas kepada satu kaum atau kepada satu bangsa dan pada masa atau zaman tertentu. Inilah yang membedakan Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Firman Allah azza wa jalla, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas
Firman Allah Azza wa Jal, "Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a." Dan Nabi SAW telah bersabda, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan." Dahulu para nabi diutus khusus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Barangkali ini ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Walhamdulillah rabbil alamin.